Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Yani akan menjelaskan terkait dengan eh, apa yang perlu dilakukan setelah praktikum mata kuliah konsep dasar IPA Biologi telah selesai dilakukan. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penulisan laporan awal atau laporan sementara dan bagaimana penulisan laporan akhir yang akan dikerjakan atau disusun oleh setiap mahasiswa program studi PGS di Universitas Muhammadiyah Kupang. Karena terbatasnya waktu saat praktikum di ruang lab, biasanya penjelasan yang diberikan juga tidak memadai, mengingat bahwasannya kegiatan praktikum telah dijadwalkan untuk masing-masing kelas dan masing-masing sesi, sehingga kita saling berkejaran dengan waktu. Oleh karena itu, video ini dibuat dengan maksud agar penjelasan yang mungkin tidak sempat dijelaskan saat kegiatan praktikum telah selesai bisa dijelaskan dalam video ini. Oke, baik teman-teman. Ketika praktikum mata kuliah konsep dasar IPA Biologi telah selesai dilakukan, kami akan membagikan eh, lembar laporan awal atau laporan sementara di masing-masing kelompok. Jadi laporan awal ini sifatnya kelompok ya, dikerjakan di mana nanti setelah diisi laporan awalnya, kemudian dikonsultasikan gambar-gambar yang didapat dari hasil pengamatan, kemudian setelah diperiksa laporan awalnya telah sesuai, maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk memfotokopi laporan awal tersebut yang nantinya akan dilampirkan pada laporan akhir. Ya, yang laporan akhir itu untuk laporan per individu. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan jelaskan terkait dengan laporan awalnya. Izinkan saya share screen terkait dengan format laporan awal yang telah dibagikan atau mungkin akan dibagikan kepada kelompok yang akan melakukan praktikum. Oke, baik, mudah-mudahan di slide teman-teman telah terlihat laporan awal data hasil pengamatan praktikum konsep dasar IPA Biologi. Baik, di sini kurang lebih laporan awal ini formatnya seperti ini, di mana eh, laboratorium telah menggandakan laporan awal data hasil pengamatan ini untuk masing-masing kelompok, ya. Jadi tidak perlu diperbanyak lagi oleh mahasiswa kecuali jika telah diisi. Nah, gitu. Jadi ini adalah sampulnya. Nanti tinggal ditulis tangan. eh, Tergantung nanti teman-teman itu kelas apa, kelompok berapa, kemudian dosen pengampu mata kuliahnya, tanggal praktikumnya, kemudian asisten pendamping. Karena saat praktikum kan didampingi oleh masing-masing asisten. Nanti silakan ditanya asisten pendamping namanya siapa. Nah, dosen pengampu sendiri untuk mata kuliah konsep dasar IPA Biologi diampu oleh 4 orang, yaitu ada Pak Uslan, kemudian ada saya sendiri, Ahmad Yani, kemudian ada Ibu Dian Meilani, dan ada Ibu Sakin Ahmad. Nah, kemudian di bawah ada tabel ya, ada anggota di mana nanti yang dalam anggota kelompok tinggal ditulis NIM-nya dan nama mahasiswanya. Nah, itu untuk eh, sampulnya laporan awal. Nah, kemudian di bagian isinya nanti ada eh, lembar hasil pengamatan untuk masing-masing kegiatan. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana untuk mata kuliah konsep dasar IPA Biologi terdiri dari 4 kegiatan, sehingga untuk isi laporan awal juga hanya ada 4 lembar.
Oke, ini untuk yang kegiatan pertama, ya pembuatan sediaan segar. Nanti di sini tinggal ditulis semester 1 kelasnya apa, tergantung dari kelas kalian masing-masing, tanggal praktikumnya dan kelompok berapa. Kemudian di sini ada space kosong, tujuan praktikum nanti ditulis tangan. Ini dapat dilihat pada panduan, ya. Nanti ditulis ulang. Kemudian alat dan bahan nanti disesuaikan dengan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama untuk alat, tentunya kita butuh mikroskop, ya, mikroskop optik. Kemudian ada silet, kemudian ada pipet untuk mengambil cairan, ya. Kemudian ada kaca preparat, kemudian ada kaca objek, ya. Untuk bahannya sendiri kita butuh daun Rhodyscolor, kemudian ada Aquades, ya. Nah, itu yang akan diamati. Kemudian untuk data hasil pengamatannya, di sini ada tabel dengan dua kolom, di mana kolom pertama itu ada gambar dan kolom kedua itu ada keterangan. Nah, pada kolom gambar ini, nanti teman-teman diminta untuk menggambar hasil pengamatan stomata pada daun Rhodyscolor, ya, yang memakai perbesaran lensa objektif 40, ya. Jadi di lab itu kita menggunakan 3 mikroskop optik, di mana lensa okulernya ada yang perbesaran 10 dan ada yang perbesaran 16. Sedangkan lensa objektif yang digunakan nanti ada yang perbesaran 4, perbesaran 10, dan perbesaran 40. Nah, yang akan kita gunakan nanti untuk yang digambar sini adalah yang menggunakan eh, lensa objektif perbesaran 40. Nah, nanti dikasih keterangan gambarnya, di mana masing-masing gambar nanti itu dikasih keterangan yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalkan bagian pertama dikasih angka 1, bagian kedua dikasih angka 2, dan seterusnya. Kemudian nanti dikasih keterangan. Nah, keterangannya itu barulah kita tulis satu itu tadi apa namanya, dua itu apa namanya, tiga itu apa namanya, dan seterusnya. Oke, itu untuk kegiatan yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita melangkah ke kegiatan yang kedua untuk laporan awal. Ini juga sama, tadi tinggal tulis semester berapa, kelas berapa, tanggal berapa, ya praktikumnya, kemudian kelompoknya. Tujuan praktikum tinggal dilihat pada panduan, ditulis ulang, kemudian alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat reproduksi pada tumbuhan berbunyi yang kita lakukan pengamatan adalah bunga kembang sepatu. Sehingga bahannya tentu bunga kembang sepatu, sedangkan alatnya ada silet untuk membelah, ya. Kemudian ada kaca pembesar jika menggunakan kaca pembesar atau lup. Untuk data hasil pengamatannya, di sini ada dua kolom lagi, ada gambar bunga utuh dan gambar bunga setelah dibelah. Jadi nanti digambar dulu bunga utuhnya. Ingat, yang digambar adalah hasil foto pengamatannya. Sedangkan yang gambar bunga setelah belah juga sama, ya, digambar fotonya. Jangan ambil gambar dari sumber yang lain, ya. Karena jika ketahuan nanti disuruh gambar ulang, ya. Kemudian sama kayak tadi, nanti setiap gambar nanti diberi keterangan menggunakan angka atau huruf, ya. Usahakan angka atau huruf tersebut menunjukkan bagian yang sama baik pada gambar bunga utuh maupun gambar bunga setelah dibelah. Nanti baru kasih keterangan, ya. Keterangannya nanti satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa, atau menggunakan huruf A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan seterusnya, ya. Jadi itu untuk yang kegiatan yang kedua. Jadi ada dua gambar, ya, gambar bunga utuh, gambar bunga kembang sepatu yang utuh, ditunjukkan juga dengan bagian-bagiannya, dan gambar bunga setelah dibelah, tunjukkan juga bagian-bagiannya. Pastikan bahwa bagian yang ditunjuk menggunakan angka atau huruf menunjuk bagian yang sama pada bunga utuh maupun pada bunga yang setelah dibelah. Oke, untuk kegiatan ketiga, respirasi pada makhluk hidup. Nah, ini saya pikir ini sama, ya, isinya yang pada tabel semester, kelas, tanggal, dan kelompok. Sama kayak tadi untuk kegiatan 1 dan 2. Kemudian tujuan praktikum sama juga, ya. Ditulis yang ada di panduan. Kemudian untuk alat dan bahan, alat yang digunakan sudah pastinya respirometer. Kemudian yang kedua ada timbangan. Kemudian yang ketiga ada pinset. Yang keempat kemudian adalah suntikan, ya.
yang untuk masukkan cairan eosinnya. Kemudian stopwatch. Dalam hal ini stopwatch menggunakan HP. Untuk bahannya kita gunakan eh, biji kacang hijau, kemudian yang kedua larutan eosin, yang ketiga ada kristal KOH atau kalium hidroksida, kemudian ada kapas, ya, kemudian selain kapas ada vaselin, ya, itu yang dicatat. Untuk data hasil pengamatan, eh, ditulis saja hasil pengamatan kecepatan respirasi yang menggunakan respirometer kemarin, ya, yang atau yang eh, didapat saat melakukan kegiatan praktikum. Nanti diisi saja tabelnya, karena kita cuma ada tiga perlakuan, 6, 9, dan 12. Yang 16 jamnya dikosongkan saja. Ya, jika satu kelompok hanya melakukan satu kegiatan, satu perlakuan saja untuk lama perendamannya, nanti data yang 9 jam dan 12 jam, atau data-data yang lain yang mungkin tidak dilakukan, nanti diminta di kelompok yang lain, ya, supaya datanya lengkap. Kemudian yang terakhir, untuk kegiatan transportasi pada tumbuhan, ya, untuk alat dan bahan nanti kita akan menggunakan alatnya menggunakan mikroskop sudah pasti, ya. Yang kedua adalah awetan batang jagung, dan yang ketiga ada awetan batang kacang tanah. Ya, batang jagung mewakili tumbuhan monokotil dan batang kacang tanah yang mewakili tumbuhan dikotil. Kita akan melihat perbedaan antara letak jaringan pengangkut, ya, atau jaringan pembuluh pada tanaman monokotil dan dikotil. Ya, untuk bahannya sendiri kita tidak gunakan, tidak kosong ya bahannya semua, kita menggunakan alat semua. Untuk data hasil pengamatan, nanti ada gambar batang penampang melintang batang monokotil dan batang dikotil, ya. Jadi eh, kita akan lihat perbedaan letak jaringan pembuluh eh, pada batang monokotil dan batang dikotil. Biasanya pada batang monokotil itu jaringan pembuluhnya terletak tersebar di seluruh bagian batang, sedangkan batang dikotil jaringan pembuluhnya itu tersusun melingkar. Ya. Nah, setelah nanti kalian melakukan pengamatan batang jagung dan batang kacang tanah, saya yakin bahwa gambarnya jika akan digambarkan itu terlalu susah, ya, karena terlalu kompleks, terlalu detail. Oleh karena itu, untuk kegiatan keempat kami kasih kompensasi dengan cara kalian boleh mengambil gambar dari internet, dengan catatan bahwasannya gambar yang kalian pilih itu dapat memperlihatkan dengan jelas perbedaan antara letak jaringan pembuluh pada batang monokotil maupun pada batang dikotil, ya. Nanti dikasih keterangan bagian-bagiannya. Jadi itu yang akan diisi pada laporan awal atau laporan sementara. Mudah-mudahan eh, penjelasan ini bisa memberikan gambaran terkait dengan apa yang harus diisi pada laporan awal. Nah, laporan awal ini seperti yang saya bilang tadi, ya, di bagian awal bahwasanya laporan awal ini sifatnya kelompok. Artinya isinya bisa sama oleh semua anggota kelompok, ya. Nah, nanti jangan lupa bahwa hasil hasil pengamatan yang diisi dalam laporan awal ini tetap harus dikonsultasikan baik kepada saya maupun kepada dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Ya, jadi ini nanti akan dilampirkan juga pada laporan akhir. Ya, oke. Baik, sekarang kita beralih ke laporan akhir. Oke. Jadi format laporan akhir dapat kalian lihat pada penuntun praktikum konsep dasar IPA Biologi yang mungkin telah semuanya memiliki, ya, dimiliki oleh semua masing-masing mahasiswa yang telah dibagikan. Nanti teman-teman bisa melihat pada halaman 20, ya. 20 di situ telah ada eh, format penulisannya, ya. Nanti kita mengarah ke halaman 20. Oke. Ini ada halaman 20. Di situ ada sistematika penulisan laporan praktikum, ya.
Untuk covernya sendiri, ya di sini ada aturan beberapa aturan untuk cover laporan praktikum, ya diketik menggunakan huruf Times New Roman, bukan ditulis tangan atau berjudul kegiatan. Nah ini untuk cover praktikum utama nanti kami kirimkan di grup praktikumnya. Jadi teman-teman tidak usah buat, kami yang buat supaya formatnya sama. Karena kadang-kadang kalau kita mahasiswa kita tentukan seperti ini, kadang-kadang formatnya beda-beda. Dalam artian kadang-kadang mahasiswa salah salah memahami apa yang diperintahkan sehingga kami mengambil keputusan bahwa cover laporan praktikumnya kami yang buat, ya, kami yang buat dan teman-teman hanya mendownload filenya dan langsung di print. Ya, nanti akan saya tunjukkan cover utama atau cover eh, sampul depan dari laporan akhir ya atau laporan individunya. Nah, nanti laporan itu ditulis di kertas A4 ya. Kertas A4 menggunakan pena bertinta biru. Alasan kenapa kita pakai tinta biru karena untuk menghindari adanya oknum-oknum yang mencoba mengumpulkan laporan dengan memfotokopi laporan temannya, ya. Nah, untuk bagian-bagian laporan praktikumnya, untuk yang laporan individu atau laporan akhir, eh, dapat dilihat pada poin nomor 3. Yang pertama, cover utama. Nah, cover utama ini nanti akan kami bagikan ya di grup. Nanti teman-teman harus selalu memantau grupnya ya. Nah, di situ tinggal di-download dan di eh, print. Nah, mungkin langsung saja saya tunjukkan untuk laporan eh, untuk sampulnya ya. Oke. Oke, ini untuk format sampul laporan akhir ya atau laporan individu. Nah, ini formatnya kurang lebih seperti ini. Nanti ini tinggal di print saja ya, di-download dan langsung di print dan jangan diutak-atik lagi. Ya, nanti untuk nama, NIM, semester, kelas, kelompok, dosen pengampu dan tanggal praktikum ini dapat ditulis tangan ya. Kemudian di lembar kedua ada lembar pengesahan ya. Nanti tinggal tulis nama kalian menggunakan eh, ditulis tangan, NIM-nya juga, program studi, kelas dan semester. Nanti harus mendapatkan tanda tangan saya dulu dan dapat stempel laboratorium ya. Baru bisa diantar ke dosen mata kuliahnya untuk diperiksa. Jadi untuk ini cover utama sama laporan pengesahan, lembar pengesahannya nanti akan kami bagikan. Ingat, cukup di-download dan di-print dan jangan diutak-atik lagi. Ya, supaya semuanya seragam. Oke, kita kembali lagi ke sistematika tadi ya. Tadi cover utama nanti kami bagikan dan teman-teman tinggal download dan print. Untuk kata pengantar silakan dibuat, daftar isi juga silakan dibuat. Sedangkan untuk cover tiap kegiatan, teman-teman bisa ketik ataupun ditulis tangan, nggak jadi masalah. Ya, jadi apa bedanya cover tiap kegiatan dengan cover utama? Cover utama tadi yang kami bagikan, sedangkan cover tiap kegiatan nanti berisi judul dari setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian masing-masing kegiatan nanti akan eh, berisi tujuan praktikum, tujuan pustaka, waktu dan tempat, ya sampai lampiran dokumentasi praktikum. Jadi setiap kegiatan praktikum harus didokumentasikan. Yang pertama tujuan praktikum nanti dapat dilihat pada panduan. Nah, yang sering banyak ditanyakan adalah, Pak, tinjauan pustaka itu maksudnya apa? Tinjauan pustaka ini maksudnya adalah teman-teman harus mencari teori-teori yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang dilakukan. Misalkan, untuk kegiatan pertama, pengenalan mikroskop dan pembuatan sediaan segar. Otomatis, teman-teman harus mencari sumber atau referensi teori yang membahas tentang mikroskop. Mikroskop itu apa, kemudian jenis mikroskop itu apa, kemudian fungsinya apa, dan seterusnya. Termasuk sediaan segar itu apa. Nah, waktu dan tempat nanti disesuaikan
Ya, kalau waktunya kan disesuaikan dengan tanggal praktikumnya. Sedangkan tempatnya dibuat seragam yaitu Laboratorium IPA Terpadu Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Kupang. Alat dan bahan tadi saya sudah jelaskan ya di laporan awal tadi, nanti tinggal ditulis. Kemudian yang berikut langkah kerja. Langkah kerja juga ada di panduan, silakan ditulis. Hasil pengamatannya ditulis kembali yang ada di laporan awal tadi. Ya, kemudian dibahas ya dari hasil pengamatan itu apa yang kalian dapatkan. Misalkan kegiatan satu, oh setelah melakukan pengamatan yang didapat adalah tampilan stomata, ya. Dari stomata itu fungsinya bla 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 gitu ya. Bagian-bagiannya itu dijelaskan dengan serapi mungkin. Kemudian baru ditambahkan dengan kesimpulan dan terakhir ada saran. Jangan lupa lampirkan daftar pustaka, sumber referensi dari tinjauan pustaka. Kemudian tampilkan laporan sementara dan lampirkan juga dokumentasi kegiatan praktikum. Nah, itu yang akan ditulis pada laporan akhir. Jadi masing-masing kegiatan wajib memiliki ini bagian-bagian yang ini. Kalau ini cukup untuk kalau yang ini cukup di pertama saja, ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan penjelasan terkait dengan apa yang dilakukan, ya. Mengingat bahwasannya waktu kita terbatas di ruang lab dan tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan karena akan gantian dengan mungkin kelompok atau kelas yang sesi berikutnya. Sehingga saya berharap video ini dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih detail sehingga teman-teman tidak kesulitan dalam menyusun laporan praktikumnya. Oke, saya pikir cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan mekanisme penulisan laporan awal dan laporan akhir. Ingat, laporan awal atau laporan sementara itu sifatnya individu, sedangkan laporan akhirnya eh, untuk masing-masing individu. Ya, kalau yang laporan awal itu sifatnya kelompok ya. Jadi cukup satu untuk semua kelompok. Nanti tinggal difotokopi untuk setiap anggota kelompok, sedangkan laporan individu harus ditulis masing-masing. Ingat, laporannya harus ditulis dengan rapi dan jangan pakai sistem SKS, sistem kebut semalam, karena itu akan sangat menyita waktu, maka harus dicicil mulai dari sekarang, ya, atau mulai dari setelah selesainya kegiatan praktikum. Oke, saya pikir cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman dapat langsung menghubungi dosen pengampu mata kuliahnya atau dapat segera menemui saya. Ya, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.